yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kategori ini ditempatkan berdasarkan asumsi bahwa proses kognitif bermula dari yang konkret ke abstrak, secara hierarki atau urutan yang paling mudah ke yang sukar, adalah pengetahuan atau knowledge, pemahaman, comprehension, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, tingkatan tersebut disebut C1, C2, dan seterusnya. Untuk berpikir tingkat rendah, tingkat yang diperlukan hanya pengetahuan dan pemahaman. C1, 2, dan 3, dan untuk berpikir tingkat tinggi meliputi aspek analisis, sintesis, dan evaluasi. C4, 5, dan 6 direvisi menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sejarah Bloom's Taxonomy. Bloom's Taxonomy pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog pendidikan asal Amerika Serikat pada tahun 1956. Bloom mengembangkan taksonomi ini sebagai bagian dari upaya memberikan struktur dalam menilai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Ide ini muncul dari keinginan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan secara sistematis dan untuk memudahkan para pendidik dalam menyusun kurikulum, instruksi, dan penilaian. Taksonomi ini dikembangkan oleh Bloom bersama sekelompok ahli pendidikan yang tergabung dalam American Psychological Association. Dalam taksonomi asli, 6 tingkatan domain kognitif yang diusulkan oleh Bloom adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tingkatan ini menggambarkan perkembangan kognitif siswa dari tahap mengingat informasi hingga tahap menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menciptakan sesuatu. Model ini membantu guru dalam merancang tujuan pembelajaran yang jelas, di mana siswa diharapkan mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2001, taksonomi ini direvisi oleh sekelompok pendidik yang dipimpin oleh Lauren Anderson, seorang mantan mahasiswa Bloom. Revisi ini memperkenalkan beberapa perubahan signifikan, terutama pada nama, tingkatan, dan urutan hierarki. 2, tingkatan tertinggi, sintesis, dan evaluasi ditukar posisinya dan diberi nama baru. Selain itu, nama-nama tingkatan diubah menjadi kata kerja aktif untuk mencerminkan proses kognitif yang terjadi, yakni mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Revisi ini juga lebih menekankan pada aspek berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Lanjut, Bu Ina. Yang berikutnya ada tujuan Bloom's Taxonomy, memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami dan mengorganisasi tujuan pembelajaran, sehingga memudahkan guru dan pendidik dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi proses belajar. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu pendidik menciptakan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengukur hasil pembelajaran, menyediakan standar untuk menilai pencapaian pembelajaran pada berbagai tingkat. Halo, Bu Isti, Gusti. Halo.
Halo, halo Bandung, Bu Isti. Mohon maaf, saya barusan terpental. Masih terdengar suara saya? Terdengar, Bu, terdengar. Masih Bu, ayo lanjut. Ya, Jelas, Bu, mohon jelas. maaf. Saya lanjutkan. Manfaat belum taksonomi. Membantu merancang tujuan pembelajaran, mempermudah pendidik merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas berdasarkan tingkat kognitif dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Contohnya, tujuan dapat difokuskan pada pemahaman dasar hingga kemampuan menganalisis dan mencipta. Yang kedua, mengorganisasi materi pembelajaran, membantu dalam menyusun materi yang sesuai dengan tingkat kesulitan, mulai dari konsep dasar hingga pemikiran kritis. Materi dapat diurutkan berdasarkan hierarki untuk memfasilitasi perkembangan kemampuan siswa. Meningkatkan kualitas evaluasi, membantu pendidik menyusun pertanyaan atau tugas yang mencakup berbagai tingkatan dari mengingat fakta hingga mengevaluasi dan mencipta solusi. Misalnya soal dapat dibuat untuk mengukur pemahaman atau dalam memahami kemampuan analitis atau menganalisis. Yang keempat, mendorong berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang penting dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang berikutnya, meningkatkan keterlibatan siswa, membantu menciptakan aktivitas belajar yang menantang namun sesuai dengan kemampuan siswa sehingga mereka lebih termotivasi. Siswa dapat terlibat dalam kegiatan yang mengasah kreativitas dan inovasi. Yang berikutnya, mendukung diferensiasi pembelajaran. Dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan individu. Siswa yang lebih maju dapat diberikan tugas tingkat tinggi, sementara siswa pemula dapat berfokus pada tingkat dasar. Dengan Bloom's taksonomi, pendidik memiliki alat yang terstruktur untuk memastikan bahwa proses pembelajaran macet-macet. Lanjut, Bu. Masih terdengar suaranya, Bu. Lanjut. Mencakup semua pembelajaran. Nah, untuk perbandingan Solo taksonomi akan dilanjutkan oleh Ibu Ita Purnamasari. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Silakan Bu Ita. Terima kasih kepada Pak Rifki, Bu Ina, dan Bu Isti atas waktunya. Ya, di sini langsung saja saya akan mempresentasikan yaitu perbandingan Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi. Di perbandingan ini kita akan membahas mengenai persamaan, perbedaan antara Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi. Kemudian kita juga akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi. Yang pertama yaitu persamaan antara Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi. Solo taksonomi atau Structure of Observed Learning Outcomes dan Bloom's taksonomi adalah dua kerangka klasifikasi pembelajaran yang digunakan untuk mengukur dan memahami tingkat pemahaman siswa. Keduanya ini berfungsi sebagai alat untuk merancang pembelajaran yang efektif, membantu pendidik mengidentifikasi sejauh mana siswa memahami materi dan memandu pengembangan keterampilan berpikir. Keduanya ini menggunakan pendekatan bertingkat yang mencerminkan perkembangan pemahaman dari tingkat yang lebih rendah hingga tingkat yang lebih tinggi. Bloom's taksonomi menekankan aspek kognitif, mulai dari kemampuan dasar seperti mengingat hingga menciptakan. Sementara Solo taksonomi lebih fokus pada cara siswa menyusun dan memperluas pengetahuan mereka. Mulai dari tahap
prastruktural hingga diperpanjang secara abstrak. Persamaan lainnya adalah kedua taksonomi ini memberikan kerangka yang terstruktur untuk evaluasi pembelajaran. Dalam Bloom's Taxonomy, pendidik dapat mengukur tingkat kemampuan kognitif siswa berdasarkan kategori seperti pemahaman, penerapan, dan analisis. Solo taksonomi di sisi lain membantu mengevaluasi tingkat kedalaman jawaban siswa terhadap suatu pertanyaan atau tugas, mulai dari pemahaman yang dangkal hingga kompleks. Dengan demikian, kedua pendekatan ini sama-sama bertujuan untuk mendukung pembelajaran yang bermakna, memungkinkan siswa untuk berkembang secara bertahap dan membantu pendidik merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu persamaan antara Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaannya. Jika Bloom's taksonomi digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan proses kognitif peserta didik dalam memahami suatu masalah, maka Solo taksonomi digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam merespon atau baca, menjawab berdasarkan kualitas respon terhadap suatu masalah melalui kompleksitas pemahaman terhadap masalah yang diberikan. Untuk pencapaiannya yaitu jika Solo taksonomi itu dipandang telah mencapai proses kognitif yang diinginkan apabila peserta didik menjawab dengan benar masalah yang sesuai dengan proses kognitif. Jika Bloom taksonomi yaitu bisa diketahui dengan membandingkan jawaban benar optimal dengan jawaban yang diberikan peserta didik. Kemudian Solo taksonomi, taksonomi Bloom berperan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Ya, kemudian dari tujuan tersebut dapat disusun alat evaluasi atau masalah yang sesuai dengan tujuan tersebut. Taksonomi Solo berperan menentukan kualitas respon peserta didik terhadap masalah tersebut. Artinya, taksonomi Solo dapat digunakan sebagai alat menentukan kualitas jawaban peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu apabila Bloom's taksonomi atau taksonomi Bloom mengklasifikasikan kemampuan pada ranah kognitif menjadi 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis sintetis, dan evaluasi atau C1, C2, C3, C4, C5, C6. Maka Solo taksonomi mengklasifikasikan kemampuan respon peserta didik berdasarkan masalah menjadi 5 level berbeda dan bersifat hierarki, yaitu prastruktural, uninstruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. Kemudian kita beranjak pada keunggulan taksonomi dan Bloom's taksonomi. Keunggulan Solo taksonomi terletak pada kemampuannya untuk mengevaluasi kedalaman pemahaman siswa secara terstruktur. Solo taksonomi memungkinkan guru untuk melihat sejauh mana siswa dapat menghubungkan konsep dan memperluas pemahaman mereka, mulai dari tahap prastruktural antara yaitu belum memahami hingga tahap extended abstract yaitu pemahaman mendalam dan kreatif. Kemudian taksonomi ini artinya berguna dalam menilai kualitas jawaban siswa, terutama dalam tugas-tugas analisis atau esai, karena fokusnya itu pada pengembangan hubungan antara ide-ide. Kemudian, kelemahan Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi. Kelemahan Solo taksonomi terletak pada penerapannya yang membutuhkan pemahaman mendalam dari guru tentang setiap tingkatan dalam kerangka ini. Tanpa pemahaman yang baik, guru mungkin kesulitan mengidentifikasi dengan tepat di mana tingkat pemahaman siswa berada, sehingga penilaian bisa menjadi subjektif. Selain itu, Solo taksonomi lebih berfokus pada analisis pemahaman siswa dalam tugas-tugas tertentu, sehingga kurang efektif untuk mengevaluasi aspek pembelajaran lain, seperti keterampilan praktis atau sikap. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, taksonomi Bloom ini merupakan teori pendidikan yang mengklasifikasikan kemampuan berpikir dari level terendah hingga tertinggi.
Revisi dari taksonomi dulu membagi tingkat berpikir menjadi dua, yaitu C1 sampai C3 sebagai kemampuan berpikir rendah dan C4 sampai C6 sebagai kemampuan berpikir tinggi. Revisi ini mencakup 6 level berpikir yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mengingat atau remembering, memahami atau understanding, menerapkan atau applying, menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau creating. Taksonomi Solo adalah metode yang digunakan oleh pendidik dan penilai untuk memahami sejauh mana pemahaman siswa tingkat kompleksitas dari tugas atau aktivitas belajar. Metode atau model ini berpusat pada bagaimana siswa memproses informasi dan bagaimana mereka mengingat dalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep. 5 klasifikasi Solo prestruktural, yaitu uninstruktural, kemudian multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. Artinya setiap taksonomi pembelajaran ini yaitu memberikan pandangan yang berharga terhadap bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat merencanakan pengajaran yang efektif. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan terminologi, kesamaannya memberikan landasan yang kuat, yaitu untuk pengembangan kurikulum, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dengan memahami prinsip-prinsip taksonomi pembelajaran ini, pendidikan dapat lebih efektif dalam membantu siswa mencapai pemahaman yang mendalam dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Rifki Hamdi selaku moderator. Terima kasih pemaparan materinya Ibu Ine, Ibu Istisaroh, dan Ibu Ita Purnamasari. Semoga bisa ditangkap oleh Bapak Ibu pemaparan materi tadi. Langsung masuk ke puncak dari presentasi kali ini, yakni ada sesi tanya jawab. Dan kami minta bimbingan, minta bantuan kepada rekan-rekan PJJ kelas P24 dan Bapak dosen khususnya untuk membantu barangkali nanti di sesi tanya jawab kami butuh bantuan panjenengan dan minta bimbingannya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya untuk rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Izin, Nahrawi. izin Ustaz menanyakan. Nahrawi silakan. Suara saya jelas? Halo. Masuk Pak, masuk jelas. Halo Pak, jelas. Ya, halo juga Bu. Busur gini. Izin menanyakan tentang ini, tentang sebenarnya bicara tentang kurikulum ini sangat menarik sih menurut saya. Karena kan tujuan dari kurikulum itu kan bagaimana kualitas anak didik kita itu kan sampai pada target yang kita inginkan ya. Tapi yang kita alami dan sering terjadi sejak dulu juga, ini kok berubah. Bahkan ada kasus sampai anak SMP apa anak SMA ya, itu sampai tidak bisa baca. Yang jadi pertanyaan adalah, sebentar, saya mana tadi pertanyaan saya hilang. Bagaimana Sebentar, apa dengan suara saya masih terdengar tidak? Terdengar Pak, terdengar Pak, jelas Pak. Jadi saya sering dapat bahkan Suaranya terdengar jelas Pak, monggo. bahkan anak saya sendiri kan kelas 1 ini, masih kelas 1 kan. Itu ada soal-soal yang seolah-olah itu dirancang jadi supaya anak itu berpikir gitu, lebih keras lagi pakai nalar ya, secara nalar. Sedangkan kita dulu, saya khususnya jadi tingkat seperti itu, tingkat dengan usia yang sama, itu masih belajar mengeja dan masih belajar membaca.
Bahkan mungkin masih banyak anak-anak kelas dasar ya, kelas 1 dasar itu masih memang banyak yang masih mengeja. Sedangkan eh, disuguhkan pertanyaan yang seperti memaksa mereka untuk menalar gitu, berpikir dengan nalar mereka. Sedangkan membaca saja mereka belum bisa. Kemudian maksud saya itu pertanyaan adalah apakah ada hubungannya Bloom's taksonomi dengan kurikulum yang saat ini diterapkan. Kemudian kedua, apa ada dampaknya? Apa dampaknya jika ada anak didik yang ternyata belum siap menghadapi itu semua, tetapi ternyata dihadapkan dengan kenyataan pendidikan yang seperti itu, yang maksudnya belum bisa baca, kemudian tiba-tiba diberi tugas yang seolah-olah untuk menalar gitu, berpikir dengan daya nalarnya. Kadang-kadang orang tua pun agak agak kesulitan, terutama para orang tua yang tinggal di pedesaan seperti kami ini kan tinggal di pedesaan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jalan keluarnya agar kualitas anak didik kita nantinya tetap seperti yang diharapkan atau yang ditargetkan. Sedangkan kualitas anak-anak kita, terutama yang tinggal di desa yang jauh dari pendidikan, ya, bagaimana caranya atau jalan keluarnya agar kualitas anak didik kita nantinya tetap seperti yang ditargetkan. Seperti itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nahrawi atas pertanyaannya, sangat wow ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, kesimpulannya apa hubungan dari kurikulum sekarang dengan Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi? Jadi Pak, atas nyinggung ya Pak. Silakan para pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Nahrawi. Ibu Ita, Ibu Ine, Ibu Itisaro. Cek, halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, jelas. Jelas, Pak Rifki. Jadi Mohon silakan. maaf, saya itu dari tadi kepental dan suaranya hilang-hilang. Sinyalnya saya tidak kuat. Terima kasih Pak Rawi. Izin menanggapi sedikit tadi ada pertanyaan, apakah ada hubungannya antara kurikulum yang kita gunakan saat ini dengan kurikulum dengan Bloom's taksonomi. Menurut Iya. dari sebenarnya saya pribadi saya juga belum begitu familiar ya dengan Bloom's taksonomi, tapi ketika kita ditugaskan kebetulan membuat ini, jadi kita belajar. Nah, untuk mempelajari Bloom's taksonomi ini dari beberapa yang kita pelajari bahwa Bloom's taksonomi itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, termasuk kurikulum yang sekarang kita gunakan yaitu kurikulum Merdeka. Taksonomi membantu pendidik dalam merancang. Ketika kurikulum Merdeka itu berfokus pada capaian pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi siswa, seperti berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Sedangkan Bloom's taksonomi menyediakan kerangka untuk merancang tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat berpikir, mulai dari remembering atau mengingat hingga menciptakan. Begitu, Pak. Apakah seperti tadi pertanyaannya? Ya, 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 ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Terus yang selanjutnya tadi bisa dilanjutkan dulu ya Pak, nanti biar dibantu teman-teman dan dibantu Pak dosen juga karena keterbatasan dari kami.
Tadi ada pertanyaannya Pak Rawi itu yang kedua, eh, apa dampak, apa Pak tadi? Apa dampak jika anak belum siap menghadapi? Maksudnya mungkin menghadapi ketika di usia sekarang, contoh di saya Pak, saya kan anak usia dini ya. Di situ kita tidak diberikan wewenang untuk mengajari membaca, menulis, atau istilahnya itu calistung. Tetapi pada kenyataan yang kita hadapi, ketika anak akan masuk SD saja dites. Nah, jadi bagaimanapun peran guru PAUD, guru TK, RA itu kan dituntut bagaimana kita bisa menyampaikan agar anak-anak itu bisa membaca, menulis, berhitung, tapi tidak kita paksakan atau kita tidak ajari. Kita menggunakan gambar, kita menggunakan media-media yang lain. Eh, itu itu merasa memang saya pribadi itu agak kesulitan juga ketika kita tidak boleh mengajarkan calistung ya Pak. Nanti berdampaknya kan ketika anak sekarang kelas 1 SD saja tugasnya sudah, karena saya juga punya anak kelas 2 SD, jadi oh ternyata memang berat sekali sekarang anak kelas 1 SD, kelas 2 SD itu dihadapkan dengan eh, harus belajar secara kritis. Sedangkan di TK, di pendidikan anak usia dini itu khususnya tidak diperbolehkan mengajarkan calistung secara langsung. Harus dengan apa namanya, dengan media-media yang menyenangkan. Kebetulan kita sudah, karena kita memang di bidang dunia PAUD itu kita sudah laksanakan nggih. Tapi tadi ketika apakah dampak jika anak yang belum siap menghadapi, menurut saya itu ketika anak dipaksa belum siap itu berdampak negatif yang signifikan ya Pak dalam perkembangan dan pengalaman belajarnya. Contohnya anak dalam tekanan psikologis saja sudah pasti dia merasa stres karena yang lain sudah bisa baca. Mungkin anak ini kan pasti merasa kewalahan karena tidak mampu memenuhi harapan atau dia pasti nanti akan frustasi. Dan penurunan rasa percaya diri itu pasti ketika yang lain sudah misalnya sudah suruh maju, udah bisa baca, udah bisa ini, ada satu dua anak yang belum itu mereka menjadi rasa percaya dirinya itu pasti kurang. Nah, apa sih yang harus kita siapkan untuk mengatasi? Itu alangkah baiknya identifikasi kesiapan anak itu dari usia sejak dini. Guru dan orang tua perlu memahami perkembangan anak secara individual, termasuk keterampilan dasar seperti membaca atau menulis atau berhitung. Berikan intervensi dini, sediakan program pembelajaran tambahan. Ketika sudah di SD ini ya Pak, sediakan mesti seperti kelas membaca atau pendekatan individual untuk membantu anak mengembangkan keterampilan dasarnya. Terus berikutnya, gunakan metode yang menyenangkan. Kembali lagi seperti di pendidikan anak usia dini di awal, ketika dia masih di TK, itu kita menggunakan metode yang menyenangkan. Begitu Pak, karena sekarang itu di SD memang pembelajarannya itu langsung kita yang sebagai orang tua saja ketika melihat LKS-nya itu kan langsung, oh ternyata gitu kan. Nah berarti kerjasama antara guru dan wali murid itu memang sangat diperlukan. Itu mungkin sedikit gambaran atau tanggapan dari saya. Silahkan Bu Ita, Bu Ine, Pak Rifki bisa menambahi mungkin. Silakan Ibu Ine barangkali mau menambahi Bapak Ibu Ita Purnamasari. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Rowi, bagaimana hubungan taksonomi ini ya dalam pembelajaran saat ini atau kurikulum saat ini yang kelihatannya itu sulit ya. Menurut saya kalau misalkan kurikulum di Indonesia ini benar-benar menerapkan dari taksonomi ini bahkan akan sangat menguntungkan bagi pendidikan di Indonesia. Namun nyatanya tidak seperti itu. Hanya mungkin beberapa saja yang diterapkan dalam kurikulum ini gitu ya. Maksudnya kurikulum berbasis Solo atau Bloom's taksonomi ini.
Contohnya ada tingkatan-tingkatan atau klasifikasi. Dengan klasifikasi itu, jadi guru bisa membedakan mana yang sudah kemampuannya yang sudah tingkat tinggi, yang masih awal, dan sebagainya. Dan di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran diferensiasi. Nah, ini berarti menandakan bahwa Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi ini berhubungan dengan kurikulum saat ini gitu. Namun pada realitanya itu bagaimana pemerintah dan juga bagaimana gurunya dalam menerapkan kurikulum ini agar kurikulum ini itu lebih efektif ya. Jadi guru juga harusnya ya diadakan pelatihan untuk kurikulum, untuk taksonomi ini. Kalau jika memang di Indonesia ini ingin menerapkan Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi sepenuhnya gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat tadi contohnya adalah anak Bapak Rowi sendiri, kan kita tidak tahu ya bagaimana anak Pak Rowi itu di kelas seperti apa. Kita hanya menerka-nerka saja. Dan mungkin anak Bapak Rowi ini tingkatannya udah tinggi sehingga guru tersebut menyajikan atau memberikan soal yang lumayan gitu dari misalkan dari temannya kan kita gak tahu ya. Itu menurut saya kalau yang pertama. Terus yang kedua itu dampak dari apa? Lupa lagi. Pak Rowi. Ya, dampak apabila jika anak itu ternyata belum siap, maksudnya belum teredukasi, kemudian tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan pendidikan yang harus memaksa anak dasar itu berpikir secara kritis. Ya, nah itu seperti tadi yang Bu Isti bilang memang ada tidak sinkronnya dunia pendidikan ya. Kayak misalkan ya tadi yang disebutkan oleh Bu Isti, kalau di TK atau PAUD itu ya gak boleh calistung dan sebagainya gitu ya. Hanya kayak misalkan bernyanyi saja seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika di SD, kelas 1 SD harus sudah bisa membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, itu tidak sinkron. Itu menjadi PR dari pemerintah kita ya. Dan kalau misalkan menghubungkan ke taksonomi ini, jadi di Solo taksonomi dan Bloom's taksonomi ini, mereka meningkatkan pada tahun ya. Jadi 4 bulan sampai 2 tahun itu sensorik motorik yang yang dibelajarkannya. Terus ikonik 2 sampai 6 tahun seperti kayak pengetahuan awal seperti itu. Terus simbolik konkret 7 sampai 15 tahun, terus operasi formal satu yang pertama 16 tahun dan operasi formal kedua tidak usianya tidak maksudnya usia lanjut gitu ya. Nah, kalau misalkan kita itu mengadopsi benar-benar dari model taksonomi ini, harusnya ya sesuai dengan tahun-tahunnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Namun nyatanya memang di Indonesia tidak seperti itu ya. Jadi di sini mungkin PR bagi pemerintah dan juga kita sebagai gurunya kalau ingin benar-benar mengadopsi atau menerapkan taksonomi ini. Terus yang ketiga, Pak Rowi, pertanyaannya? Ini jalan keluarnya bagaimana kalau jadi anak didik kita ini kan maksudnya belum siap ini, tapi tetap Ya, dihadapkan dengan hal tersebut. Lalu bagaimana jalan keluarnya agar anak kita tetap eh, mencapai target yang diharapkan? oke. Karena pendidikan kita seperti ini di lapangan, mungkin komunikasi dari anaknya dan juga orang tuanya dan juga kepada gurunya. Mungkin itu.
Dan kan di kurikulum Merdeka itu adanya diferensiasi pembelajaran. Nah, mungkin ketika adanya komunikasi bisa terjadinya diferensiasi pembelajaran sehingga target dan anak kita itu tidak terlalu, maksudnya targetnya tercapai dan tidak terlalu diberatkan. Itu mungkin seperti itu, Pak Rawi. Ada tambahan barangkali. Ya, Ya, boleh. Tapi Ya, Tambah. tambahan. saya setuju. Saya boleh menanggapi ya? Silakan Bapak, Boleh. silakan. Silakan Saya Pak setuju Roy. dengan pendapat Bu Ine yang jadi kalau seandainya teori solo taksonomi dan Bloom's taksonomi diterapkan, benar-benar diterapkan ya, maka insya Allah kan ada harapan kualitas anak didik kita itu akan sesuai dengan target. Dan sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, saya pikir ya. Pertama itu adalah campur tangan orang tua. Ketika anak saya kelas 5 itu kan ada kumpul orang tua. Jadi kepala sekolah waktu itu menjelaskan tentang pentingnya campur tangan orang tua dalam kegiatan belajar dan mengajar anak-anak, terutama ketika di luar sekolah. Hanya saja yang jadi masalah adalah banyak orang-orang tua yang memang notabene-nya tidak atau bukan orang yang berpendidikan, sehingga ketika yang seharusnya anak ini diperhatikan, harus diperhatikan belajarnya ketika di luar sekolah, akhirnya menjadi terbengkalai. Jadi sebenarnya harapan saya sih sebenarnya ada PR juga untuk pemerintah itu untuk mengedukasi para orang tua, bukan hanya sekali dua kali, tetapi ada edukasi yang berkelanjutan sehingga para orang tua itu menjadi sadar akan pentingnya pendidikan anak-anak yang tidak hanya di sekolah saja. Kurang lebih seperti itu tambahannya, Pak. Dan sebenarnya saya juga agak iri juga. Saya pernah melihat di medsos itu ada anak usia berapa tahunnya, 5 tahun apa 4 tahun gitu. Dia baca Alkitab yang isinya itu yang membuat dia berpikir gitu. Setelah membaca beberapa kalimat, kemudian dia bertanya, kenapa harus seperti ini? Nah, itu kemungkinan besar pasti itu ada campur tangan orang tua juga sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Intinya memang tugas mendidik anak kan bukan hanya tugas para guru ya, tetapi para orang tua juga. Karena kan guru hanya dapat mendidik dan mengawasi ketika ada di lingkungan sekolah saja. Dan setelah itu kan sebagian besar memang ada di pundak para orang tua. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada para pemateri. Sudah menjawab. Terima kasih Pak Rawi tambahannya. Sedikit menambahkan. Jadi kan pada Silakan, intinya Bu. kalau kurikulum Merdeka ini lebih menitik beratkan kepada siswa untuk bisa lebih mencari tahu sendiri ya, yaitu mengenai teori yang dia dapat. Maka dari itu yang saya amati dari beberapa siswa itu, terutama yang benar-benar sekolah menerapkan kurikulum Merdeka itu, maka dia di luar kelas itu mencari bimbingan belajar atau les ya, semacam itu. Jadi dengan bantuan les, sudah dibuka banyak bimbingan belajar, itu mereka akan sangat terbantu, lebih terbantu daripada siswa-siswi yang tidak ikut les. Kemudian mengenai pertanyaan Pak Roy, bagaimana jalan keluar agar kualitas anak didik kita nantinya tetap seperti yang diharapkan. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Roy bahwa peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Karena memang anak itu kan tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Jika di sekolah, itu peran guru bagaimana mengajarkan, di rumah bagaimana orang tua mengawasi. Terutama di zaman sekarang, ancaman paling besar adalah ancaman teknologi yang apabila tidak diawasi, maka
akan disalahgunakan oleh siswa. Maka dari itu perlu dijalin komunikasi terutama dari pihak sekolah dan pihak rumah atau orang tua. Misalkan dari wali kelas dengan wali kelas antara wali kelas sama orang tua. Karena beberapa ada satu hal apa ya, seperti pengalaman, misalkan sudah mendapat peringatan keras ketika kita mengomunikasi kok ternyata nggak sampai sekolahan beberapa hari seperti itu. Jadi memang komunikasi itu penting untuk mendidik anak-anak kita supaya sesuai dengan harapan kita nantinya. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Ibu Ida Purnamasari. Jadi dari ketiga soal dari Pak Rawi tadi yang saya tangkap, mungkin kesimpulannya untuk soal pertama itu apa pengaruh dari solo taksonomi dan belum taksonomi itu sangat berpengaruh ya di kurikulum Merdeka kali ini. Dan untuk kesimpulan pertanyaan kedua, ketika anak belum siap menghadapi kurikulum kali ini yang basicnya itu si anak itu harus dipaksa kritis menghadapi kurikulum yang sekarang kita sedang alami itu, dampak buat si anak itu sangat negatif yang bisa menjadikan si anak itu menjadi trauma atau down ketika mau belajar, dapat tekanan. Jadi ketika anak itu belum siap, itu dampaknya sangat negatif. Untuk ketiga, solusinya mungkin yang saya tangkap itu komunikasi antara si anak, terus pengajar, dan orang tua untuk bisa menghasilkan anak yang kritis, bisa menangkap dan tidak menjadikan anak terbebani gitu. Mungkin ada tambahan, mohon bimbingannya Bapak dosen. Pak Husen itu angkat tangan tadi kayaknya. Oh ya Pak Husen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya nimbrung ya mungkin ya. Jiwan monggo. Bukan bertanya, nimbrung aja. Jadi kalau saya membaca, saya ngomongin solo taksonomi, belum taksonomi juga bagi saya belum familiar. Istilah baru lah. Tadinya dikira taksonomi itu ngomongin perpajakan gitu loh. Taks kan pajak kan. Nah, ini kan sebuah metodologi ya. Kalau saya membacanya begini, ini relate dengan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka menekankan kompetensi siswa ya. Saya kira ini sebagai bagian daripada metodologi, salah satu metodologi ataupun treatment untuk melakukan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan bagi anak-anak gitu, bagi siswa ya. Sehingga saya kira kalau misalkan kemudian tadi disampaikan Pak Roy, bagaimana kalau misalkan siswanya tidak siap, saya kira itu tidak harus diterapkan metodologi ini, misalkan kalau memang dalam konteks solo taksonomi maupun belum taksonomi itu misalkan ada menekankan kritisisme siswa. Nah, sehingga sebagai metodologi itu juga tidak harus dipaksakan, harus semua menggunakan treatment ini gitu, menggunakan taksonomi ini. Kira-kira begitu menurut saya. Jadi
kita yang bahas pembahasan siang ini, solo taksonomi dan Bloom taksonomi itu bagian daripada sebuah metodologi yang itu pada prakteknya diterapkan atau tidaknya tergantung situasi, tergantung kondisi kan gitu. Maka kalau saya pernah mendengar pepatah Arab kayaknya kalau nggak salah, pepatah atau apa, kayaknya pepatah ini. Pepatahnya begini, likulli maqamin maqal walikulli maqalin maqal walikulli likulli maqamin maqal walikulli maqalin maqam. Jadi intinya tergantung situasi lah, setiap kata-kata tergantung tempatnya, setiap tempat menyesuaikan kata-katanya. Kira-kira dalam konteks ini artinya solo taksonomi maupun Bloom taksonomi sebagai metodologi itu akan match, akan sesuai ketika kondisi dan situasi siswanya nyambung. Kalau misalkan siswanya tidak siap, ya pakai metodologi yang lain. Nah, kemudian dalam perkembangannya, dalam Menteri Pendidikan yang terbaru ini, pendidikan dasar ya, terutama, itu kan akan menekankan, kata beliau dalam beberapa di antara sekian kurikulum ataupun pembelajaran yang akan diterapkan di siswa pendidikan dasar itu, yang paling penting adalah akhlak. Dari akhlak itu artinya di sana semacam bagaimana kemudian siswa belajar apapun, matematik, biologi, ataupun apapun lah, bahasa Indonesia dan seterusnya, itu yang paling penting bagaimana ada sisipan akhlak. Jadi kira-kira hasil dari pembelajaran itu tidak penting, yang paling penting adalah prosesnya ya. Nah, di situ kemudian proses itu menjadi ataupun laku dalam atau proses dalam pembelajaran itu menjadi poin. Nah, sehingga di sekian materi yang akan diterima oleh siswa, yang paling pokok adalah akhlak atau cara ataupun sikap bagaimana menerima pembelajaran. Jadi kita tahu secara umum ya, kita dalam agama kita juga yang wajib itu belajarnya gitu. Tetapi kalau hasilnya dia nanti anaknya misalkan tadi kayak ketika Parawi menyebutkan contoh, misalkan ada anak yang 5 tahun sudah bisa kritis, ataupun bahkan anak SMP sebaliknya, ada anak SMP seumuran SMP belum bisa baca, itu kan fenomena yang mungkin akrab di sekitar kita juga ada peristiwa itu ya. Lalu bagaimana kita sebagai pendidik misalkan dalam menerapkan metodologi. Nah, ketika siang ini kita belajar taksonomi, itu ini sebagai pengetahuan untuk kemudian kalau kemudian memungkinkan untuk diterapkan, maka ya diterapkan. Tetapi kalau situasi kondisinya tidak memungkinkan, ya pakai metodologi yang lain. Kira-kira begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Bapak Hussein. Mungkin dari Pak dosen kami persilakan waktunya untuk menjelaskan, memberikan tanggapan terkait 3 soal tadi dan 3 jawaban tadi. Karena ya keterbatasan kami
dan kurangnya familiar tentang Solo taksonomi dan belum taksonomi, mungkin salah satunya itu menjadikan apa ya, susahnya kami menjelaskan di tema kali ini. Silakan Bapak dosen untuk menanggapi. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadi udah menyimak diskusi yang cukup baik ya, pemaparan pemateri dan begitu juga jawaban tambahan dari teman-teman juga itu sudah sangat jelas ya. Mungkin Bapak akan menambahkan sedikit tentang taksonomi ya. Dalam proses pembelajaran ya, ada hubungannya dengan taksonomi ya, di mana seorang guru ketika dia mengajar itu dia itu harus mengetahui juga dengan istilahnya psikologi perkembangan anak ya. Dengan mengetahui psikologi perkembangan anak, maka guru itu akan mampu memilih metode atau cara seperti apa dalam menyampaikan materi terhadap seorang anak. Seperti tadi ya, perkembangan psikologi perkembangan yang telah disebutkan oleh pemateri tadi, usia 5 tahun misalnya sampai 7 tahun itu cenderung seperti apa anak itu. Cenderungnya mungkin usia 5 tahun sampai 7 tahun itu sukanya yang enak-enak, yang mengasihkan. Makanya ketika tadi ada yang menjelaskan dia ngajar PAUD, itu mengajarnya yang penting anak-anak itu enak, senang. Ya, itu berarti guru PAUD tersebut dia menggunakan metode dengan mengetahui psikologi perkembangan seorang anak. Nah, nantinya ada istilah pembelajaran dengan sistem pedagogik dan apa satunya lagi andragogik ya, andragogik. Pedagogik itu pembelajaran ya anak gitu. Kalau andragogik itu pembelajaran orang yang telah dewasa ya. Contoh kecil ya. Misalnya psikologi perkembangan anak itu misalnya ketika SD. SD itu usia 7 tahun sampai 12 tahun misalnya. Cenderung psikologi anak usia 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun itu seperti apa? Nah, ketika orang itu mengetahui, ya guru itu mengetahui psikologi perkembangan anak usia segitu, itu biasanya cenderungnya apa? Menghafal misalnya. Ya. Nah, makanya ketika guru menyampaikan ke siswa itu, ya cenderung yang materinya istilahnya mudah dihafal. Dalam artian belum ke pemahaman secara mendalam. Ya, itu pentingnya mengetahui perkembangan psikologi perkembangan anak. Ya. Misalnya kita jadi mengajar di tingkat ya misalnya perkuliahan atau kita misalnya ngajar di perkuliahan. Itu sistem pembelajarannya bukan pedagogik lagi, tapi menggunakan andragogik. Ya. Ketika andragogik itu seperti apa kita mengajar andragogik kepada mahasiswa itu? Ya. Tidak mungkin kita sistem pembelajaran kita kepada mahasiswa suruh menghafal. Coba mahasiswa kalian menghafal ini. Tidak mungkin. Ya. Karena metode dalam artian pendidikannya andragogik itu berbeda ya. Kalau andragogik itu berarti cenderung ke analisis ya. Ya contoh misalnya kalau bentuk eh, bentuk sistem pembelajaran pedagogik misalnya sebutkan rukun Islam. Itu pasti bisa menyebutkan itu, cuma sebutkan aja. Tapi misalnya mungkin untuk tingkatan mahasiswa mungkin soalnya berbeda lagi ya. Mungkin misalnya bagaimana misalnya pendapat Anda tentang perkembangan zakat di Indonesia. Ya, itu mungkin soal seperti itu mungkin buat
buat yang andragogik ya, tingkatan mahasiswa. Buat tingkatan kayak SD kelas 1 mungkin tidak layak, dalam artian seperti tadi ya, misalnya eh, seorang guru itu tidak mengetahui perkembangan peserta didik, ya mungkin ketika mengajar ya tidak sesuai dengan kondisi siswanya ya, itu. Terus hubungannya dengan taksonomi ya, taksonomi itu adalah ya tadi udah dijelaskan, itu eh, taksonomi Bloom itu ya bahasa kitanya itu bisa dikatakan ya alat pengukur atau apa namanya, alat atau pengukur pemahaman siswa ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Dalam artian seperti tadi ya, taksonomi Bloom itu sebenarnya kita sebagai guru itu pasti menerapkan itu ya. Contoh ketika guru itu membuat sebuah soal itu otomatis dia dia menggunakan taksonomi Bloom. Ya, contoh kayak tadi ya, ketika kita membuat kisi-kisi ya, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah sering membuat kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal itu kan ada istilahnya nanti di bobotnya itu kan apa? C1, C2, C3 ya. Udah biasa kan bikin kisi-kisi soal, Bapak Ibu J, Pak. ya. Itu kan di sana itu ada, biasanya kan ada di sana ya, C1, C2, C3. Ya itu sebenarnya C1, C2 itu adalah penerapan dari taksonomi Bloom itu ya. Ya. Jadi tidak disadari ya, sebenarnya guru ketika eh, membuat kisi-kisi itu sebenarnya berhubungan dengan taksonomi. Ya. Taksonomi Bloom itu disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak. Ya. Makanya seorang guru itu sebenarnya harus mempelajari tentang psikologi perkembangan anak ya. Biar ketika kita menyampaikan ke anak itu, ke siswa itu, ketika psikologi perkembangan usia segini tahun apa sampai berapa tahun itu, oh, psikologinya seperti ini cenderungnya anak itu. Oh, usia segini sampai segini oh harus seperti ini ya. Itu ya sekarang banyak buku, buku psikologi, bisa tinggal baca aja itu ya. Psikologi perkembangan ya. Ada yang besar itu, yang besar banget itu. Dulu itu harganya 200.000 tuh buku itu ya. Ada yang kecil itu ya paling 100.000 atau 50.000 ada. Itu yang paling besar itu kalau sekarang nggak tahu, mungkin sampai 500.000 bukunya itu tentang psikologi perkembangan anak. Jadi mengenai hasil dari proses pembelajaran tadi, makanya eh, guru itu kan dalam istilah Arab itu ada ya. Tadi kan ada yang menyebutkan istilah Arab. Saya juga akan menyebutkan istilah Arab ya. Dalam istilah pembelajaran itu ada istilah apa? Al-tariqah ahammu minal maddah ya. Proses ya. Proses pembelajaran itu lebih penting daripada materi ya. Makanya dalam istilah orang-orang berpendidikan itu, guru itu apa? Metode ya. Metode mengajar itu penting ya, daripada sebuah materi yang akan disampaikan ya. Artinya ketika kita menyampaikan materi ke siswa, ke anak, ketika kita tahu metode apa yang layak untuk disampaikan ke anak usia SD seperti apa, itu sangat penting. Karena dengan metode mungkin siswa itu akan lebih mudah untuk mencerna materi. Ya. Walaupun nanti hasil dari guru mengajar terhadap siswa itu mungkin ada dalam artian tidak sesuai yang diharapkan, yaitu bukan sebuah kewajiban guru untuk dalam artian ketika mengajar harus paham semua siswa, tidak ya. Karena guru itu eh, mengajar itu bukan dituntut untuk supaya siswa itu memahami semua, tidak ya. Yang penting guru itu menyampaikan ya sesuai dengan kondisi siswa ya, eh, sesuai dengan materi, terus dia menyampaikan sesuai metode yang jelas ya. Ketika ada hasilnya, misalnya tadi ada anak yang tidak bisa baca ya,
itu tugas tersendiri nanti seorang guru ya. Seorang guru itu berarti ada tugas PR. PR-nya apa? Membimbing dalam artian harus kerjasama dengan orang tua seperti tadi sudah dijelaskan sama pemateri ya, sama yang menambahkan juga. Jadi harus semua elemen yang terlibat dalam lingkungan sekolah itu harus bersatu, harus bekerja sama ya. Ya, kontrol guru, kontrol orang tua itu harus ya. Komunikasi antara guru dan siswa dan orang tua siswa itu sangat harus ya. Biar apa yang menjadi kendala dalam siswa itu dapat dipecahkan masalahnya oleh guru dan orang tua. Jadi hubungannya ya mungkin ketika tadi sudah dijelaskan oleh materi dan yang mendapatkan itu hubungan taksonomi dengan kurikulumnya itu tidak disadari ya sebenarnya ada hubungannya seperti tadi ketika guru membuat soal itu udah ada hubungannya kayak C1, C2, C3, C1 mungkin pemahaman ya dalam artian pengetahuan pemahaman. Kalau C2 tingkatannya lebih sulit lagi, C3 lebih sulit lagi ya. C itu maksudnya kognitif ya, kognitif 1, 2, 3 dan sampai C6 itu istilah taksonomi itu. Ya mungkin itu aja tambahan dari Bapak ya. Mungkin ya mudah-mudahan bisa dipahami mengenai perkuliahan. Mungkin ini adalah perkuliahan terakhir ya. Untuk minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan UAS ya. UASnya di Damel dan jangan lupa nanti jawabannya itu menggunakan tulisan tangan ya. Jangan pakai tikan. Jawaban UAS itu nanti menggunakan tulisan tangan dan diupload di Damel. Nanti soal Bapak kirim di Damel juga minggu depan ya. Untuk penilaian nanti mungkin masuknya di portal nanti. Kehadiran ya Bapak ambil dari kehadiran, turi ya. Turi ini mungkin belum ya. Turi itu kan tugas mandiri ya. Tugas mandiri itu kayaknya belum dalam artian Bapak di awalnya mau nyuruh ada rencana bikin resume setiap pertemuan dengan tulisan tangan ya. Tapi Bapak pikir barangkali memberatkan kepada mahasiswa ya. Akhirnya Bapak mungkin pernah nulis 1 kali atau berapa itu menugaskan resume itu ya. Akhirnya ya untuk biar ada turinya, tugas mandiri ada nilai turinya itu, nanti mungkin Bapak upload di Damel itu di pertemuan ke sekarang, atau pertemuan ke nanti sama dengan UAS, pertemuan ke-13 sampai sekarang aja mungkin nanti Bapak minggu ini akan buatlah resume materi dari 1 sampai 11 ya. Ya, materi nanti resuman atau ringkasan materi diskusi 1 sampai 11. Nanti ya mungkin ya kalau dihitung dari materinya itu kan ada 11 materi ya yang presentasi itu. Ya, mungkin nanti ibarat resume satu materi itu 1 lembar berarti 11 lembar nanti ya membuat resuman. Tapi Bapak akan permudah kalian boleh membuat resumanya itu dengan tikan ya, menggunakan tikan. Ya, ditik boleh. Ya, 11 lembar itu ya gampang ketikkan itu ya. Ya kan? Gampang kan? Gampang apa susah? Insya Allah. Susah, Pak. Insya Insya Allah, Pak. Allah, Pak. Ya udah tahu makanya kalau pakai tikan itu insya Allah gampang. Semenit aja jadi. Ya kalau pakai tangan kasihan juga ya kalau 11 lembar pakai tangan ya. Ya udah gak apa-apa pakai tikan itu resuman materi 1 resuman hasil diskusi materi 1 sampai 11. Nanti diupload dalam bentuk PDF, nanti dibikin ke PDF ya. PDF nanti diupload di Damel. Nanti Bapak tulis di pertemuan ke-13 tugasnya itu. Itu sebagai buat apa? Buat nilai turi tugas mandiri. Kalau tutur itu tugas terstruktur ya udah ini nilai apa? Presentasi itu berarti tugas terstruktur dalam artian tugas kelompok. Kehadiran turi tutur terus UTS ya udah ada UAS ya berarti kan 5 komponen itu nanti penilaian itu ya. Nanti nilainya itu bisa dilihatnya di portal. Menurut aturan ya seperti itu katanya harus di portal untuk laporannya.
Hmm. Ya, mungkin bisa dipahami ya? Bisa dipahami kan? Iya, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Pahami. Jadi untuk teman ini terakhir ya mungkin barangkali ya selama pembelajaran banyak kekurangan, banyak salah, mungkin Bapak secara pribadi mungkin minta maaf ya barangkali ada kekurangan, kesalahan selama proses pembelajaran eh, daring maupun Zoom-nya ya. Untuk selanjutnya ya info UAS tadi udah, tinggal nanti minggu depan kalian bisa dilihat di Jamel soal UASnya seperti apa ya. Udah cukupan aja ya. Udah bisa dipahami kan? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa dipahami. Cek, Pak. Ya udah kalau seperti itu Bapak pamit ya. Jadi perwakilan ucapan apa gitu. Selamat tahun baru. Bapak cukupan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa Zoom sudah berjalan selama 1,5 jam lebih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebelum kami mengakhiri Zoom kali ini, kami selaku kelompok 11 meminta maaf sebesar-besarnya. Masih banyak kekurangannya dari segi pemaparan, jawaban, pasti banyak kekurangannya. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.